Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Arham Amiruddin akan mengantarkan materi pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga untuk kendaraan ringan. Ya. Pada bab 1 yang akan kita bahas adalah pemeliharaan kopling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Arham Amiruddin akan mengantarkan materi pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga untuk kendaraan ringan. Ya. Pada bab 1 yang akan kita bahas adalah pemeliharaan kopling. Nah, di sini pada gambar yang ada di hadapan kalian, ini adalah salah satu sistem pemindah tenaga, yang mana pemindah tenaga itu dimulai dari putaran mesin hingga ke putaran roda-roda belakang. Ya. Tapi kita khusus akan membahas ini adalah sistem kopling. Ya. Fungsi sebenarnya kopling itu adalah untuk menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Ya. Dia menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Ya. Nah, dari gambar di sini kalian bisa perhatikan bahwasanya disebut power train ya. Jadi disebut power train, pemindah tenaga. Pemindah tenaga. Jadi posisi kopling itu ada pada posisi ini ya, dari putaran mesin, kemudian ada kopling, kemudian transmisi, kemudian diteruskan pada putaran roda-roda di belakang. Jadi power train ini terdiri dari kopling atau clutch, kemudian transmisi, kemudian rotor laser, kemudian diferensial, kemudian axle dan drive system. Ya. Oke, kopling itu atau clutch terletak di antara mesin dengan transmisi. Jadi dia di tengah-tengahnya, ya. Jadi berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nah, ada pun syarat-syarat dari kopling, yaitu dapat menghubungkan putaran mesin secara lembut, berarti tidak perlu kasar ya. Kita butuh perpindahan itu lembut, jadi bisa kita mengendari seperti mobil itu terasa lembut dan nyaman ya. Kemudian dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa adanya slip. Slip itu tidak ada bunyi atau perpindahannya tadi secara lembut dan halus ya. Tidak perlu ada bunyi slip ya. Jadi kalau dia berbunyi itu perlu perhatian khusus untuk kopling atau kampas koplingnya. Kemudian dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Jadi saat perpindahan gigi antara satu gigi dua itu terasa tidak ada suara keras dan lembut ya. Nah, tidak ada suara keras, kemudian harus lembut dan cepat ya. Untuk menghasilkan perpindahan gigi yang sempurna ya. Nah, di sini ada posisi kopling. Yang pertama itu flywheel ya, flywheel atau roda gila itu di sini akan menempel plat koplingnya ya. Kemudian ada pressure pad, diaphragm spring, kemudian clutch cover, kemudian release bearing, kemudian laser pump dan sebagainya. Jadi ini hanya pada komponen kopling ketika dia menggunakan pegas diaphragm. Ya. Nah, tipe kopling ya. Jadi clutch cover itu memiliki tipe ya. Yang pertama ada coil spring atau pegas koil. Nah, tapi untuk penggunaan pegas koil itu sudah tidak dipergunakan untuk mobil-mobil baru saat ini. Ya. Kenapa? Karena mobil-mobil sekarang itu sudah dilatih sedemikian rupa untuk penggunaan kopling. Ya. Nah, untuk perbaikan yang sebenarnya komponen yang terbaru itu adalah pegas diaphragm. Jadi kita harus juga tahu bahwa di tipe coil spring ini adalah tipe kopling yang digunakan untuk pertama kalinya untuk mobil-mobil dahulu ya.
tapi cara kerjanya itu hampir sama dengan kopling tipe pegas diafragma yang biasanya saat ini sudah sering digunakan. Jadi ini komponennya ya, clutch pedal clutch kopling, kemudian teleskop. Jadi dia bicara bergerak secara mekanik ya, dengan close secara mekanik. Kalau yang sekarang itu menggunakan fluida sebagai alat atau yang sebagai bahan, menggunakan fluida sebagai media untuk melakukan proses kerja kopling tersebut. Jadi clutch cover tipe kopling spring itu juga memiliki keuntungan. Penekanannya terhadap plat kopling sangat kuat karena memang gas coil itu memang kuat ya. Jika ditekan dia itu betul-betul dia rapat ya. Tapi memiliki juga kerugian. Kenapa? Karena tenaga untuk menekan itu sangat berat, tapi memiliki kekuatan, itu lagi kerugiannya ya. Konstruksinya rumit dan harganya sangat mahal ya. Nah, kemudian clutch cover, penutup kopling. Clutch cover model diafragma yang tadi kita bahas adalah model pegas coil, sekarang pegas diafragma. Yang sebelumnya saya bilang tadi bahwa pegas diafragma ini adalah digunakan untuk mobil-mobil baru saat ini ya. Keuntungannya, adapun keuntungannya tenaga penekanan ringan, itu tidak perlu menggunakan tenaga yang kuat, kita cukup ringan saja itu sudah kita bisa melihat kopling secara maksimal. Kemudian penekanan plat kopling itu bisa rata, tidak setengah-setengah. Jadi di saat perpindahan gigi itu plat kopling harus ditekan full ya. Nah, kemudian tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Artinya apa? Tenaga pegas tersebut itu hampir sama kekuatannya dengan pegas coil, walaupun dengan menggunakan gaya sentrifugal ya. Kemudian kerugiannya, penekanan terhadap plat kopling itu lebih kecil. Nah, beda dengan koil-koil yang banyak tadi ya. Walaupun misalnya kita tekan koplingnya, dia tenaga yang dibutuhkan menekan dengan pegas tersebut kecil. Nah, kita lihat gambar bagaimana model diafragma ya. Nah, ini disc clutch ya, disc clutch. Plat kopling itu berfungsi sebagai facing bidang gesek untuk menghabiskan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Cushion plate untuk memperlembut saat kopling berhubungan, torsion damper untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Ya. Kemudian mekanisme penggerak, adapun mekanisme penggerak dari kopling yaitu dengan menggunakan kabel sebagai medianya ya, kabel. Jadi dari pedal kopling kemudian gas relay super melalui kabel hingga pada relay strop. Kemudian gerak bebas pedal kopling itu bisa diatur dengan cara model cara seperti pada gambar ini ya, ada stopper yang bisa. Kemudian mekanisme penggerak yang lainnya itu kopling hidrolis. Yang saya bilang tadi itu menggunakan hidrolik ya, fluida. Ketika pada kopling ini ya, kita tidak ada master silinder dan master silinder itu menggunakan fluida itu melalui pipa fluida yang diteruskan pada relay silinder. Relay silinder ini yang menekan garpu pemindah pada bangkalan kopling. Jadi pada tipe ini gerakan pedal kopling diubah menjadi tekanan hidrolis oleh master silinder yang kemudian diteruskan ke transport melalui relay silinder ya. Jadi nampak pada gambar ini sangat jelas kan. Saya rasa kalian bisa memahami dengan proses gambar seperti ini. Nah, kita masuk pada master silinder kopling. Untuk master silinder kopling ini sebenarnya hampir sama dengan master silinder rem. Master silinder rem ya. Nah, ini menggunakan satu piston ya, satu tempat reservoir tank untuk tempat minyak koplingnya.
Fungsi dari master silinder kopling yaitu untuk menghasilkan tenaga hidrolis ya. Jadi semua memiliki keuntungan dan kekurangan. Untuk silinder pembebas atau clutch release silinder, ya, komponennya seperti ini, ya, dan berfungsi untuk meneruskan tenaga dari master silinder dan mendorong release fork, ya. Nah, jadi cara kerjanya menerima tekanan fluida, kemudian menekan piston dan piston itu push rod, dan menekan piston dan garpu dan alat garpu pembebas. Kita ketahui bahwa kopling itu ada kopling yang bekerja secara konvensional ya, dan ada juga kopling yang bekerja secara otomatis. Dari gambar ini kita sebut kopling otomatis adalah kopling konverter ya, yang mana digunakan pada kendaraan dilengkapi dengan transmisi. Jadi penggunaan transmisi otomatis tentu akan menggunakan kopling otomatis, terkecuali kalau transmisi manual dia tentu menggunakan kopling manual. Jadi komponen dari sistem kopling otomatis tersebut ya seperti ini. Jadi dia cara kerjanya ada komputer ibaratnya seperti kipas angin berputar. Jadi dia ketika putaran mesin berputar dia juga akan berputar. Kalau putaran mesin berapa dia berputar. Pada materi slide ini sudah selesai, tapi saya ingin menampilkan satu materi contoh cara kerja kopling. Di sini ada simulasi cara kerja kopling yang mana ketika pedal kopling ditekan akan aman dan tidak. Tugas yang harus siswa lakukan adalah menghafal nama-nama komponen pada sistem rangkaian kopling atau kerja kopling. Jadi ini gambar kopling secara keseluruhan, sistem kopling yang terlihat. Kemudian di sini diterangkan nama-namanya, jadi kita tidak susah lagi ketika ini harus dihafal dan kemudian ini ya coba cara kerjanya kita melihat ada putaran yang akan diteruskan oleh transmisi. Jadi putaran itu hanya pada putaran mesin saja ya. Ini adalah di pencet dengan bagian full. Oke, pada gambar rangkaian ini terdapat nama-nama komponen yang itu harus kalian tahu juga ya. Oke, kita masuk pada cara kerja. Jadi saat pedal kopling ditekan setengah, aliran fluida akan mengalir ke release silinder dan menekan garpu pembebas ya. Tapi ini masih dalam posisi kopling setengah ya. Putaran mesin masih berputar, kemudian pada transmisi juga masih bekerja. Ketika setting ini, maka kopling akan full, tekanan fluida juga akan full dan menekan ke silinder release dari silinder, menekan garpu sehingga putaran mesin tetap itu dan putaran transmisi berhenti ya. Seperti itu ya. Jadi saya harap dari penjelasan saya kalian bisa memahami cara kerjanya ya. Dan saya ulangi lagi, ini harus dihafal clutch pedal kopling, kemudian push rod, kemudian master silinder, kemudian masuk ke release silinder, kemudian masuk ke release bearing, kemudian release lever, pressure plate, clutch disc, dan flywheel ya. Nah, untuk cara kerja kopling kalian bisa melihat pada rangkaian sistem kerja kopling pada gambar berikut. Ini hampir keseluruhan gambar ya. Ini nama-nama komponen. Kalau kita ingin menjelaskan cara kerja harus mengetahui dari pedal kopling dan ada pemasangan pressure plate ya. Ini contoh kita
kopling di gas dengan, maka putaran kopling itu juga akan masuk pada posisi transmisi. Nah, pada kopling ketika diinjak full, jika akan seperti ini ya. Pada kopling diinjak full, maka tekanan pada fluida menekan silinder pembebas, kemudian anggar fluida dan menekan bantalan, sehingga antara pressure plate dengan kapas kopi itu tidak ada gesekan, tidak ada perputaran. Lalu juga putaran pada transmisi juga tidak ada. Kalau misalnya tetap ya. Jadi saya harap kalian bisa mengerti. Ada pun nanti hal-hal yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar. Ada pun hal-hal yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar, memberi pertanyaan atau oke. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.